2709-2711. Kota Kekaisaran Setan. Demon Emperor Yi He kembali dengan Li Xing. Untuk mengungkapkan ketulusannya, Li Xing membawa banyak mahar, dan ada lebih dari selusin rombongan yang menemaninya. Ketika semua orang tiba di gerbang, Hu Ben, jenderal yang menjaga kota Kekaisaran, secara pribadi memimpin seseorang untuk menyambut mereka di gerbang. Namun, ketika dia melihat Li Xing, ekspresinya jelas berubah. Lagi pula, dia tahu bahwa Li Xing juga menyukai Putri Isa, dan Kaisar Iblis Yi He juga ingin menikahkan Putri Isa dengan Li Xing. Sekarang Li Xing datang dengan rombongannya dan membawa begitu banyak barang, Hu Ben tahu bahwa dia pasti datang untuk menikahi Putri Isa. Hanya saja Hu Ben adalah penjaga umum, jadi bisa dikatakan, dia adalah penjaga kota Kekaisaran, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran Li Xing. Setelah menyambut Yi He Yao Huang ke kota bersama Li Xing, Hu Ben pergi dengan wajah tidak senang, karena dia tidak ingin melihat adegan pernikahan Li Xing dan Putri Yixia. Ayah, kamu kembali. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak membawaku bersamamu. Melihat bahwa Yi He Yao Huang telah kembali, Putri Yixia bergegas keluar dan berkata, "Isa!" Li Xing berteriak gembira setelah melihat Putri Isa. Pada saat ini, Putri Isa melihat Li Xing. Ketika dia melihat Li Xing, senyum di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh wajah dingin dan bertanya, "Li Xing, datanglah ke kota kerajaan iblis kita. Apa yang kamu lakukan?" "Yixia, kenapa kamu berbicara dengan Li Xing? Kali ini aku pergi ke kota Raja Mingli untuk melamar, dan kali ini Li Xing ikut denganku untuk menikahkanmu kembali." Yi He Yao Huang berkata. Tanda seru. Ketika Putri Isa mendengar ini, dia segera mengerutkan kening, dan berkata dengan wajah tidak senang, "Ayah, siapa yang menyuruhmu untuk menjodohkanku dengan Li Xing itu? Aku sama sekali tidak menyukainya, apakah kamu menanyakan pendapatku? Saya tidak ingin menikah. Jika Anda ingin menikah, Anda bisa menikah sendiri. Saya punya hati tuan ada di sini." Putri Isa berbalik dan lari dengan marah setelah selesai berbicara. Anak ini, terlalu memalukan. Wajah Yi He Yao memerah karena kesombongan. Li Xing mendengarkan kata-kata Putri Isa, wajahnya berubah merah, ini juga sangat jelek, tapi hanya sekilas, dan buru-buru berkata kepada Yi He Yao Huang, "Ayah mertua, jangan terlalu khawatir, aku akan membuat Isa jatuh cinta padaku." Li Xing, "Isa ini, gadis ini Anda baru saja dimanjakan oleh saya, Anda tinggal di sini lebih lama, dan ketika Anda mengembangkan hubungan Anda, itu akan baik-baik saja." Kata Yi He Yao Huang, "Saya mengerti, saya akan bekerja keras." Petik 2. Li Xing mengangguk. Yi He Yao Huang mengirim orang untuk mengatur akomodasi untuk Li Xing dan rombongan yang dia bawa, dan Li Xing terus mencari Isa untuk mengobrol dan berbicara, tetapi yang dia dapatkan hanyalah mata Isa. Abaikan dia sama sekali. Tapi Li Xing adalah tidak marah atau putus asa, dan terus mengobrol dengan Isa. Sehari kemudian, Yi He Yao Huang beristirahat dengan mata tertutup, dan sekarang dia mengharapkan Isa mengubah sikapnya. Setelah menikah dengan Li Xing saat itu, kota Yao Huang mereka akan menjadi bisa bersatu dengan Mingli Wangcheng. Selama mereka berdua bersatu, klan binatang di alam surga manusia tidak perlu mengkhawatirkannya. Dan yang lebih penting yang terpenting adalah setelah kedua keluarga bersatu, mereka bisa bergandengan tangan untuk menjarah wilayah Raja Iblis lainnya. Lagi pula, tidak ada yang tidak menyukai wilayah mereka sendiri. Penatua Pei tiba-tiba datang untuk melapor. Ketika Yi He Yao Huang mendengar bahwa Chen Ping akan datang, dia berdiri dari kursinya dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Chen Ping adalah penguasa istana. Meskipun orang lain tidak tahu, Yi He Yao Huang adalah dia tahu itu, dia tidak berani lalai. Penatua Pei melihat ekspresi bingung Yi He Yao Huang, tetapi wajahnya penuh keraguan. Dia tidak mengerti mengapa Yi He Yao Huang sangat menghormati Chen Ping, dan dia bahkan pergi untuk menyambutnya secara langsung. Tuan Chen. Setelah melihat Chen Ping, Raja Iblis Yi He bergegas maju dan membungkuk sedikit. Penatua Pei menundukkan kepalanya ke belakang, wajahnya penuh keterkejutan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Chen Ping mengikuti Yi He Yao Huang ke kota Kekaisaran, tetapi tidak membiarkan Penatua Pei mengikuti,
karena Chen Ping perlu bertanya kepada Yihe Yao Huang tentang beberapa hal. Setelah memasuki ruangan, Chen Ping bertanya terus terang, "Yihe, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kota Raja Mingli?" Ketika Yihe Yao Huang mendengar pertanyaan Chen Ping tentang kota Raja Mingli, dia sedikit terkejut, dan buru-buru berkata, "Tuan, saya memiliki pemahaman yang baik tentang kota Raja Mingli. Li Wangcheng tahu cukup banyak, bagaimanapun, Li Wang dan saya adalah tetangga, dan kedua keluarga kami memiliki banyak kontak. Dan saya baru saja kembali dari Mingli Wangcheng, dan saya berencana untuk menunangkan gadis kecilku dengan putra Li Wang, sehingga kita berdua keluarga bisa menikah. Dan ketika kita berada di garis keturunan klan binatang, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk berbicara." Bertanya tentang Mingli Wangcheng. Mendengarkan kata-kata Yihe Yao Huang, Chen Ping berpikir sejenak, "Kalau begitu, apa pendapatmu tentang Raja Li ini?" Petik 2. Dia sangat ambisius, sangat rakus, dan orang yang tidak bermoral. Yihe berkata, karakteristik Raja Li tanpa ragu. Chen Ping terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, "Karena orang ini sangat jahat, Anda masih menikahkan putri Anda dengan keluarga mereka." Yihe Yao Huang tersenyum kecut dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. Jika saya tidak tahu mengikuti Mingli Wangcheng akan menikah dan mencapai kerja sama, atau orang lain akan menemukan Mingli Wangcheng untuk bekerja sama. Hanya bisa mengorbankan gadis kecilku. Selain itu, setelah bersatu dengan kota Raja Mingli, kita akan dapat menyerang Gua Raja Elang Raja Guntur yang haus darah bersama-sama. Ada pohon petir 10.000 tahun di Gua Raja Elang ini. Disambar oleh petir dari langit, tapi masih hidup. Ada simpul di pohon ini. Buah guntur langit adalah sumber yang bagus untuk budidaya." Saat menyebut pohon guntur langit, mata Yihe Yao Huang jelas serakah. Elang guntur haus darah. Petik 2. Pohon guntur. Petik 2. Chen Ping sedikit mengernyit, dia sangat bingung dan berkata, "Mungkinkah Thunder Eagle yang haus darah ini juga salah satu dari 3 kaisar dan 4 raja?" Petik 2. Yihe Yao Huang menggelengkan kepalanya, "Tidak, seluruh klan orc berada di luar 3 kaisar dan 4 raja kita, dan ada banyak klan orc dalam garis keturunan mereka sendiri, yang tidak berada di bawah yurisdiksi kita." Petik 2. Elang guntur haus darah ini adalah salah satunya. Dia tidak berada di bawah yurisdiksi kota Kekaisaran Iblisku atau kota Kerajaan Raja Li. Orang ini tidak mendengarkan siapapun karena ada pohon petir di guanya. Petik 2. Selama bertahun-tahun, meskipun beberapa orang telah mencoba ide tentang pohon petir, tetapi semuanya gagal. Belakangan, tidak ada yang memiliki ide tentang elang guntur yang haus darah saja dimakan. Petik 2. Baik Raja Li dan aku berpikir untuk memimpin kerumunan untuk menyerang Gua Raja Elang, tetapi tidak satu pun dari kami yang berani melakukannya. Lagi pula, kita harus saling menjaga. Petik 2. Sekarang kota Kekaisaran Iblisku bekerja sama dengan Mingli Wangcheng, kita bisa menyerang Gua Raja Elang bersama-sama dan mengukir pohon petir surgawi. Petik 2. Setelah penjelasan Yihe Yao Huang, Chen Ping mengerti bahwa monster seperti elang petir haus darah harus dianggap sebagai kultivator biasa di antara para biksu, dan mereka tidak akan menyerah pada kekuatan apapun. Kerja sama. Pernikahan? Betapa tulusnya, tanya Chen Ping. Ini, bawahan ini tidak tahu. Kaisar Iblis Yihe menggelengkan kepalanya. Kaisar Iblis Yihe bahkan tidak tahu bahwa di mata Raja Li, pernikahan itu hanyalah kedok, dan yang sebenarnya dia inginkan adalah seluruh kota Kaisar Iblis. Jangan bekerja sama dengan Raja Li untuk saat ini. Ya, saya memiliki sesuatu yang dicuri oleh Mingli Wangcheng. Saya harus mendapatkannya kembali dulu. Petik 2. Chen Ping berkata kepada Yihe Yao Huang, "Hall Master, apa yang Mingli Wangcheng curi darimu? Aku akan maju dan mengambilnya kembali untukmu." Tanya Yihe Yao Huang. Menurut karakter Raja Li yang kamu sebutkan, dia tidak akan mengembalikan apa yang dia curi. Yang dia curi adalah busur Raja Dewaku, kata Chen Ping datar. God King Bow. Yihe tiba-tiba berseru dengan ekspresi terkejut. God King Bow ini adalah senjata sihir kuno, begitu banyak orang yang memimpikannya,
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa God King Bo sebenarnya ada di tangan Chen Ping. Apakah menurutmu Raja Li mencuri busur Raja Ilahiku, dan kamu mungkin ingin kembali? Tanya Chen Ping. Yihe Yao Huang buru-buru menggelengkan kepalanya, jangan bicara tentang busur Raja Dewa. Bahkan jika itu adalah senjata sihir biasa, Raja Li mungkin tidak akan mengembalikannya. Dicuri. Chen Ping tersenyum ringan, busur Raja Dewaku, dicuri oleh monster tahi lalat, dan di area ini, selain kota kerajaan iblismu, hanya kota Raja Mingli yang memiliki monster tahi lalat. Aku bertanya pada Yisa, dia berkata bahwa monster tahi lalat tidak boleh mencuri di kota kerajaan iblismu, jadi aku yakin itu monster mall di Mingli Wangcheng melakukannya. Telah membawa putra Raja Li Lising ke kota kekaisaran, dan saya telah membawa mahar, bagaimana saya bisa membatalkan pernikahan ini? 2. Jika saya membiarkan Lising kembali secara langsung, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan dengan Li Wang. Kata Yao Huang sedikit malu. Ayah, kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan pergi ke Lising dan memberitahunya bahwa aku sama sekali tidak menyukainya, tetapi kamu hanya menikahkanku dengannya. Pada saat ini, Putri Isa membuka pintu dan berkata dengan wajah tidak puas. Isa, aku juga sedang memikirkan kota kekaisaran. Kaisar Iblis Yihe menghela nafas. Nyatanya, dia juga tahu seperti apa Raja Li, dan seperti seorang ayah, seperti seorang putra, temperamen Lising ini sangat kejam, tetapi untuk perkembangan seluruh kota kekaisaran, Yihe Yao Huang harus mengorbankan putrinya. Kamu tahu sepanjang hari itu untuk Demon Imperial City, kapan kamu pernah memikirkannya untukku? Isha meraung tidak puas. Isa, kamu adalah monster, kamu tidak bisa bergabung dengan manusia, kamu harus mengenali kenyataan. Raja Iblis Yihe tahu bahwa Isa hanya menyukai manusia, tapi ini sama sekali tidak realistis. Aku suka manusia, kenapa tidak realistis? Aku suka Chen Ping, dan dia juga manusia. Jika kita bersama, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti yang dikatakan Isa, dia melangkah maju dan memeluk lengan Chen Ping. Chen Ping terkejut sesaat, dan terlihat sedikit malu untuk beberapa saat. Di sisi lain, Yihe Yao Huang melihat ini, dan senyum muncul di wajahnya, karena dia tahu identitas Chen Ping, jadi tidak akan ada masalah bagi Yisha untuk tetap bersama Chen Ping. Gadis itu tidak bisa menahannya. Ayah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, aku tidak peduli. Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Yihe berbalik dan pergi. Dia menyisakan ruang untuk Yisha dan Chen Ping. Melihat Kaisar Iblis Yihe yang pergi, Chen Ping merasa sedikit tidak berdaya, dan dia bisa melihat melalui pikiran Kaisar Iblis Yihe. Putri Isa, laki-laki dan perempuan tidak boleh dekat, apalagi tunanganmu masih di sini, tidak enak dilihat olehnya. Chen Ping ingin melepaskan diri, tapi dipeluk erat oleh Isa. Jangan bicara omong kosong, aku tidak punya tunangan, aku menyukaimu, apakah kamu setuju atau tidak, bagaimanapun, aku menyukaimu. 2. Jika kamu tidak menginginkanku, maka aku hanya bisa mati, aku tidak akan menikahi Lising itu. Wajah Yisha disengaja, tapi Chen Ping tahu bahwa Putri Isa berkata dia pasti akan melakukannya. Isa, siapa orang ini? Saat ini, suara dingin Lising terdengar. Saya melihat kulit Lising menjadi sangat jelek, dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya, dan Chen Ping langsung diselimuti aura yang menakutkan.